Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Oke, bersama saya Zainal Mutakin kelas A12 NIM 22811 30566. Pada kesempatan pertemuan yang baik ini akan membahas terkait keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan dalam skala kecil. Poin selanjutnya, karakteristik diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kelompok individu. Tentunya dalam diskusi kelompok kecil ini dari berbagai kelompok dalam skala kecil dengan jumlah peserta 1-3 orang. Kemudian yang kedua, interaksi tatap muka. Tentunya dalam diskusi kelompok ini antar peserta, antar anggota ini saling bertatap muka untuk memecahkan suatu permasalahan, dan setiap anggota tentunya mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan. Tentunya dalam diskusi ini ada permasalahan yang dibahas, kemudian ada titik temu atau solusi dari permasalahan tersebut yang merupakan kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat, adanya kerjasama. Tentunya dalam menemukan jawaban atau solusi permasalahan yang ditanyakan itu tentunya ada kerjasama dalam mencari referensi serta argumen masing-masing. Kemudian yang kelima, mematuhi aturan. Tentunya untuk berjalannya diskusi ini tentunya harus ada aturan, yang mana aturan ini untuk mengatur berjalannya diskusi tersebut, sehingga ketika melenceng dari aturan tersebut itu harus ada yang mengarahkan pada tujuan awal, sehingga dari kelima karakteristik kelompok diskusi kecil ini harus terpenuhi, sehingga apa yang dijadikan tujuan daripada diskusi kelompok kecil ini tercapai. Poin selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama, diskusi dalam suasana terbuka. Ya, tentu dalam hal diskusi itu harus terbuka, nggak boleh tertutup, karena memang ini skalanya diskusi. Semua anggota dibebaskan untuk memberikan pendapatnya secara terbuka. Kemudian yang kedua, perencanaan yang baik yang terdiri dari poin-poin tertentu, yaitu pertama, pemilihan topik. Tentunya pemilihan topik yang akan diangkat sebagai materi atau bahan diskusi itu harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk minat, kemudian kemampuan siswa terkait topik yang akan diangkat itu tentunya disesuaikan dengan kemampuan atau pengetahuan dari siswa tersebut. Kemudian sekiranya topik yang dijadikan bahan untuk diskusi itu bernilai makna, bermanfaat, artinya dengan materi yang sedang dipelajari itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga yang dibahas itu bermakna. Poin yang ketiga, penetapan jumlah kelompok. Tentunya kalau diskusi skala kecil ya cukup 1-3 peserta atau anggota. Kemudian poin yang ketiga, pengaturan tempat duduk, sehingga nanti ketika dalam forum diskusi tempat duduk itu harus disesuaikan, entah melingkar atau tidak seperti hanya lagi belajar. Artinya disesuaikan, karena memang posisi duduk juga mempengaruhi, entah melingkar atau sebagai kelompok yang menjadi tugas presentasi itu di depan. Itu pengaruh daripada pengaturan tempat duduk juga sangat menentukan terhadap jalannya proses diskusi kelompok kecil. Komponen dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian.
tentunya dalam diskusi kecil itu harus ada pembimbing untuk mengarahkan supaya jalannya diskusi itu berjalan dengan lancar, yaitu seorang pembimbing dalam memimpin diskusi kelompok kecil itu yang pertama harus memusatkan perhatian kepada kelompok yang lagi dibimbingnya itu, sehingga nanti berjalannya diskusi tersebut harus disesuaikan dengan materi atau topik yang sedang dibicarakan tadi. Kemudian yang kedua, memperjelas masalah, sehingga nanti ketika ada pertanyaan itu harus diperjelas. Barangkali nanti ketika si penanya itu bingung, yaitu tugas dari si pembimbing itu untuk mengarahkan, memperjelas masalah yang ditanyakan itu, sehingga nanti poin yang harus dijawab oleh narasumber itu jelas. Kemudian yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Tentunya dari sekian banyak pendapat peserta diskusi, siswa itu dianalisis dari yang menjorok atau yang berkaitan atau yang pas dengan apa yang dipermasalahkan, yang ditanyakan, itu tentunya seorang pembimbing harus bisa menganalisis pandangan siswa, kemudian nanti dirangkum, kemudian dirumuskan intinya seperti apa. Kemudian yang keempat, meningkatkan kontribusi siswa. Nah, tentunya dalam diskusi itu tidak semua aktif. Nah, makanya seorang moderator itu sebagai penentu ramai atau tidaknya jalan diskusi tersebut. Nah, misalkan dalam diskusi kecil itu moderatornya itu tidak terlalu mampu untuk membuat diskusi itu semakin hidup, maka tugasnya seorang pembimbing diskusi kelompok kecil itu ya meningkatkan kontribusi siswa, ya memancing supaya siswa yang diam itu berani untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian yang kelima, menyebarkan partisipasi siswa. Ya, artinya kira-kira diskusi itu tidak hanya itu aja. Kiranya semua peserta atau anggota diskusi itu minimalnya 1 kali berpendapat, dan itu tentunya tugas moderator. Kalaupun moderator itu tidak mampu, berarti nanti si pembimbing itu mengarahkan. Kemudian yang keenam yaitu menutup diskusi. Setelah diskusi selesai, kemudian dirumuskan, hasilnya disepakati dan ditutup. Tadi dikatakan bahwa poin penting dari seorang pembimbing diskusi kecil ini diantaranya memusatkan perhatian. Lebih mengkerucutnya lagi, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menentukan tujuan awal diskusi, kemudian menentukan topik atau permasalahan yang mau didiskusikan. Misalkan dalam suatu pertemuan terkait masalah waris, itu yang dibahas itu apakah yang mau dibahas itu bagian-bagian pasti yang ditetapkan Al-Quran atau tentang hijab. Nah, itu harus dikerucutkan supaya tidak melebar pembahasannya. Kemudian yang kedua, menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Tentunya tadi bahwa diberikan kebebasan bagi anggota peserta diskusi tersebut untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Tentunya ada yang pas, ada yang mirip, atau bahkan yang melenceng dari permasalahan yang lagi dibahas. Sehingga ini tugas bagi seorang pembimbing diskusi, tentunya harus mengarahkan, menandai pendapat-pendapat anggota diskusi itu yang kiranya tidak relevan dengan permasalahan yang lagi dibahas atau bahkan menyimpang. Kemudian yang ketiga, merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahapan pembicaraan berikutnya. Artinya permasalahan yang sedang dibahas itu harus sampai tuntas ditemukan jawabannya. Jangan sampai ada pertanyaan belum juga dijawab secara tuntas, kemudian membahas pertanyaan yang lain, melainkan satu-satu terlebih dahulu, sehingga ketika sudah selesai dibahas satu permasalahan berdasarkan referensi, kemudian diputuskan secara bersama, disepakati hasil tersebut, baru nanti melanjutkan pada persoalan yang selanjutnya. Poin kedua daripada tugas seorang pembimbing diskusi kelompok kecil ini yaitu memperjelas masalah. Ini tentunya yang pertama, mengurai pendapat sehingga menjadi jelas.
Artinya dari semua pendapat yang ada dari para peserta diskusi itu diuraikan, diulas balik pendapat-pendapat tersebut sehingga mengkerucut kepada pembahasan yang lagi dibahas. Nah, sehingga jelas. Kemudian yang kedua, memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas. Ketika suatu permasalahan itu agak buram, mungkin perlu adanya contoh yang lebih real sehingga dari permasalahan yang tadi dibahas itu kalau dicontohkan itu akan lebih jelas lagi. Tugas atau poin yang ketiga seorang pembimbing diskusi atau di kalangan pesantren itu musawir, perumus, yaitu menganalisis pandangan siswa. Yang pertama itu memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sehingga dari setiap peserta diskusi itu atau siswa ketika mengungkapkan pendapatnya itu disertai dengan referensi yang kuat atau tidak. Kemudian yang kedua, memperjelas hal yang disepakati dan tidak. Tentunya ketika dari berbagai peserta diskusi ini mengungkapkan pendapat, kemudian disatukan dari berbagai pendapat tersebut, ditarik kesimpulan sehingga memperjelas hal yang disepakati tadi. Poin yang keempat, tugas sebagai pembimbing diskusi kelompok skala kecil, yaitu meningkatkan kontribusi siswa. Ini dengan bagaimana? Yang pertama, caranya itu mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Artinya poin atau materi topik yang sedang dibahas itu kira-kira merangsang ya, siswa untuk mau berpendapat. Tentunya diberikan kesempatan kepada setiap peserta diskusi itu untuk mengungkapkan pendapatnya. Jangan sampai diberikan kebebasan. Contoh misalkan, siapa yang mau berpendapat, itu nanti yang berpendapat hanya orang-orang itu aja yang mempunyai kemampuan, kapasitas dia untuk memberikan pendapat. Tapi ada beberapa siswa yang mungkin dia pendiam, penakut, tidak berani berbicara di depan kelas. Nah, itu susah untuk mengungkapkan pendapatnya. Makanya seorang pembimbing itu harus mampu memberikan stimulus kepada peserta diskusi itu sehingga dia berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang kedua, memberikan waktu yang cukup pada siswa untuk berpikir. Nah, tentunya dalam topik yang sedang dibahas itu diberikan waktu untuk menelaah para siswa itu, mencari referensi, mencari pendapatnya, tidak bisa langsung ditodong, oh si A silakan. Mungkin diberikan beberapa waktu terlebih dahulu. Nah, solusinya berarti nanti ketika akan diadakan diskusi, nah sebaiknya topik itu harus diberitahu atau diumumkan kepada siswa bahwa nanti pertemuan selanjutnya ini topik yang akan dibahas, sehingga mereka itu dalam jangka beberapa hari untuk bisa merenung, mencari pendapat sesuai dengan referensi yang pas dengan permasalahan atau topik yang sedang didiskusikan. Kemudian yang ketiga, menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpati. Nah, ini perlu sekali ketika ada siswa yang sedang berpendapat, itu perlu disimak, diperhatikan sehingga dirinya itu merasa dihargai, sehingga diskusi ini berjalan dengan baik. Yang kelima, poin sebagai tugas daripada pembimbing diskusi kelompok kecil, yaitu menyebarkan partisipasi siswa. Tujuannya apa? Yaitu agar supaya siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Itu artinya berpartisipasi dalam memberikan pendapatnya, ya. Menghindari monopoli dari orang-orang tertentu. Ya, biasanya orang-orang yang memang pintar, biasa berpendapat itu ketika diskusi itu dimonopoli oleh mereka saja, itu
yang pintar malah pintar, yang tidak malah ya biasa-biasa saja. Berarti nanti efek daripada diskusi tersebut kurang terhadap mereka-mereka yang memang ya sudahlah, karena mungkin pendapatnya tidak kurang kuat, tidak berani mengungkapkan pendapat, sehingga skill daripada public speaking untuk menyampaikan diskusi argumennya itu ya yang pintar, karena memang dimonopoli ya sudah, ya itu aja, semakin meningkat Pak. Yang diam ya boro-boro meningkat, tambah malu, tidak berani untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, mencegah siswa yang suka memonopoli. Nah, itu tentunya tugas daripada pembimbing ketika sang moderator tidak mampu untuk memanage atau mengatur jalannya diskusi. Seorang pembimbing harus mengarahkan ketika yang berpendapat si A, lagi-lagi si A, yang lainnya diam gitu, atau hanya 3 orang, itu harus dicegah seperti itu. Artinya memberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk berpendapat. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa yang lain. Nah, itu tentunya dari setiap pendapat itu ada titik lemah, ada kekurangannya, tentunya harus diperkuat lagi dengan pendapat temannya. Atau makanya itu suatu sunatullah ketika terjadi diskusi, ada yang pro, ada yang kontra dari setiap pendapat tersebut. Itu karena memang sudut pandang setiap siswa itu ya berbeda. Poin yang terakhir, tugas daripada pembimbing diskusi kelompok kecil yaitu menutup diskusi. Itu dengan cara yang pertama, merangkum hasil diskusi bersama siswa. Artinya tadi dirumuskan dari semua pendapat siswa, itu dirangkum, dirumuskan oleh si pembimbing tersebut, sehingga jelas dari topik yang tadi dibahas, soal yang diajukan, jawaban yang disepakati. Kemudian yang kedua, meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Nah, sebelum ditutup tentunya meminta siswa untuk menilai. Silakan diberikan kesempatan kepada siswa, ini jalan diskusi ini seperti apa, sehingga diskusi ini barangkali itu ada beberapa peserta didik atau peserta diskusi yang diam aja dan sebagainya, kira-kira ini bisa berbicara atau berpendapat semua. Nah, itu tentunya harus ada evaluasi dari siswa itu sendiri. Tentunya dari setiap siswa akan memberikan pendapatnya masing-masing. Oh Bu, ini mungkin karena terlalu didominasi oleh si A yang pintar, sehingga kami yang itu malah minder. Nah, sehingga gimana caranya? Nah, itu kan suatu masukan daripada peserta diskusi, sehingga nanti kedepannya harus diperbaiki lagi proses diskusi tersebut. Nah, sehingga hasil diskusi ini sekiranya memberikan dampak yang positif bagi semua peserta didik. Oke, itu materi yang bisa disampaikan terkait memimpin jalannya diskusi kelompok skala kecil. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.